شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan Surah Mengaji. Masya Allah, semoga bisa istiqomah menyaksikan serial Ramadan Surah Mengaji. Karena insya Allah video serial Ramadan ini akan kami upload setiap harinya di bulan Ramadan dan dengan tema-tema seputar Ramadan yang beragam insya Allah. Di episode kali ini bersama guru kami yaitu Ustadz Muhammad Syaputra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa sekalian, di episode kali ini kita membahas seputar agar puasa kita bisa lebih berpahala. Jadi, di bulan Ramadan ini kita tentu ingin menyempurnakan pahala puasa kita, Ustadz. Betul. Karena kita sudah kadung atau sudah terlanjur puasa, tapi kalau pahalanya berkurang atau tidak sempurna kan sia-sia, Ustadz. Sia-sia. Nah, apakah ada tips atau nasihat bagaimana caranya untuk bisa menyempurnakan pahala puasa ini, Ustadz? Iya, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jadi memang betul kita ya di bulan Ramadan ini 1 bulan penuh kita diminta untuk menjalankan ibadah puasa. Dan kita tahu namanya ibadah puasa itu bukan ibadah yang ringan ya, ibadah yang berat. Artinya jika kita melaksanakan ibadah yang berat seperti ini kemudian ada hal-hal yang kita luput untuk mengerjakannya atau karena sebab kita mengerjakannya malah berkurang pahala kita, tentu ini adalah sebuah hal yang merugikan bagi kita. Jadi kalau kita perhatikan ya secara umum yang namanya melaksanakan ibadah itu harus benar-benar menyempurnakannya secara atau dari sisi zahir maupun batin. Zahir maupun batin. Nah, dari sisi zahir seperti kita berpuasa di bulan Ramadan ini, dari sisi zahir yang perlu untuk kita perhatikan adalah dimulai dari hal-hal yang berkenaan dengan rukun dan kewajiban puasa. Itu harus kita perhatikan, kemudian harus kita laksanakan. Karena kalau poin ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan malah puasanya tidak sah. Nah, kemudian dari sisi zahir ini pun ya, ada hal-hal yang sifatnya itu sebagai anjuran untuk melengkapi dan menyempurnakan atau bisa dikatakan menjadi tambahan pahala gitu ya. Menjadi tambahan pahala bagi orang yang berpuasa. Nah, ini tentunya juga selayaknya untuk diperhatikan. Meskipun katakanlah kalau seandainya dilihat dari sisi prioritas, tentu prioritas utama adalah melihat dari sisi rukun dan kewajiban yang harus ditunaikan pada saat berpuasa. Namun jika seseorang itu memperhatikan yang sunnah-sunnah ini, dari pengamalan ibadah yang bersifat zahir ini tentu akan lebih baik dan akan lebih menyempurnakan puasanya. Contohnya seperti apa? Misalnya ya kita bersantap sahur ya. Seperti Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya di dalam makan sahur ada keberkahan. Kemudian juga di situ kita tingkatkan amal-amal soleh yang bersifat sunnah, qiyamul lail, salat tarawih, kemudian membaca Al-Qur'an, bersedekah, berzikir, istighfar, banyak berdoa ya. Kemudian kita juga berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau paling tidak bisa mengurangi pahala puasa. Kita berusaha untuk menjauhinya. Seperti kita kalau mempuasakan lisan atau mulut kita dari makan dan minum, kita juga bisa selayaknya mempuasakan lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya, bahkan Nabi sendiri juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memperdulikan puasa orang yang dia tidak bisa meninggalkan ya perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang keji, omongan-omongan yang mengandung rofath ya. Rofath itu seperti perkataan jorok dan semacamnya. Nah, itu tentu menunjukkan bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga ada hal-hal yang dilarang yang seharusnya juga dihindari. Nah, ini dari sisi fisiknya, dari sisi fisik. Kemudian dari sisi batinnya ya, kita juga harus menata yang namanya niat dulu. Ini poin penting. Bahkan ini menjadi rukun puasa gitu ya. Dia wajib dihadirkan niat ini dengan
niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan puasa itu bukan karena sungkan dengan kawan-kawan di kantor atau malu kalau dilihat anaknya sudah jadi bapak kok nggak puasa gitu ya, atau ibu kok nggak puasa, wong aku aja bisa puasa misal gitu, anaknya mengatakan demikian. Nah, bukan karena sebab-sebab itu ya, tapi karena memang lillahi ta'ala. Ada juga orang itu yang berpuasa itu dia niatkan untuk diet. Jadi wah ini momen ini semua orang puasa gitu ya. Saya juga ikut puasa supaya bisa turun berat badan. Nah ini juga akan merusak gitu ya, merusak niat ibadah puasanya. Ya sebisa mungkin murnikan ya niat ibadah puasa ini lillahi ta'ala. Karena pahalanya yang sangat besar. Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu puasa itu apa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan balasan pahala untuk orang yang mengerjakannya. Nah, kemudian sisi batin yang lain atau sisi berkaitan dengan selain niat ya, dari sisi batin ini itu ada berkenaan dengan penghayatan. Jadi ibadah itu kalau dilakukan dengan penghayatan, kalau dalam bahasa syariatnya itu khusyuk gitu ya. Dilakukan dengan penuh penghayatan, maka akan tidak hanya menghasilkan pahala yang besar, tapi akan menghasilkan manfaat perubahan bagi keadaan seseorang yang mengerjakannya. Seperti puasa ini ya. Puasa ini butuh penghayatan. Penghayatannya dari sisi mana? Banyak sisi-sisi yang membuat kita bisa menghayati ibadah puasa ini. Yang pertama adalah dari sisi ya meninggalkan makan dan minum. Nah, di situ kita bisa mendapat banyak faedah, banyak pelajaran yang bisa kita renungkan dan kita jadikan sebagai dasar penghayatan. Dari sisi misalnya kita meninggalkan makan dan minum dikala kita merasakan kelaparan yang luar biasa, di situ kita akan bisa merasakan bagaimana pedihnya menjadi orang yang lapar gitu ya, orang miskin, orang fakir yang tidak memiliki harta yang cukup untuk membeli makanan yang cukup untuk dia makan. Nah, di situ nanti akan muncul kepekaan sosialnya. Ada empati yang hadir di situ. Muncul yang mungkin awalnya itu masih ya mau ngasih sesuatu ke orang lain itu masih mikir-mikir nominal gitu ya. Di saat itu ya dia akan berusaha untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dari sisi ini gitu ya. Dari sisi ini. Kemudian dari sisi katakanlah dari sisi menahan makan dan minum di situ akan menghasilkan keadaan hati yang mudah untuk tersentuh dengan kebaikan. Gitu. Karena hati itu apabila dia itu dilatih dengan cara membersihkan diri melalui mengurangi nafsu-nafsu hewani gitu ya. Karena kita sendiri juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa unsur-unsur nafsu hewani gitu ya. Itu seperti makan, minum, menahan syahwat itu nanti hati itu akan menjadi baik ya. Tapi di satu sisi kita juga tidak mungkin akan terus menahan gitu kan unsur-unsur yang menjadi fitrah manusia Allah tanamkan dalam diri tiap-tiap manusia. Karena kalau itu tidak dipenuhi secara berimbang nanti timpang gitu kan. Ini hebatnya syariat Islam di situ. Kita melihat ada sebagian agama lain itu yang sangat ekstrim dalam menekankan pengikutnya untuk menahan syahwat. Ya. Menahan syahwat sampai tidak boleh menikah dan seterusnya gitu ya. Makan juga ada yang mengatakan tidak boleh makan daging, harus makan yang ini. Hidup juga harus sangat-sangat sederhana, tidak boleh kerja yang tujuannya untuk mendatangkan kekayaan dan seterusnya. Tapi Islam tidak begitu, Islam seimbang. Ya. Ada unsur-unsur yang syariat itu berusaha untuk menjaganya, ya, menjaga keseimbangannya antara zahir dan batin ini, antara berkenaan dengan syahwat yang harus dipenuhi, ya, dengan jalan yang halal syariat mengaturnya. Ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan mengenai penahanan syahwat, pengekangan syahwat ini dalam rangka untuk menjaga kondisi jiwa dan hati yang lebih baik. Nah gitu. Jadi sangat seimbang sekali. Nah di situ kalau dia perhatikan, dia renungkan, akan menghasilkan banyak faedah. Nah faedah-faedah itu semuanya akan membuat dia itu berubah menjadi lebih baik. Nah, ini. Berubah menjadi lebih baik. Nah, termasuk satu ini bukan sebagai kritikan ya, tapi sebagai satu hal yang patut untuk kita cermati dan kita perhatikan.
Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali itu pernah mengkritisi tentang kondisi masyarakat kaum muslimin itu di masa beliau ya. Di masa kita sekarang lebih parah gitu. Ini juga termasuk erat kaitannya dengan penghayatan. Imam Al-Ghazali itu pernah mengkritisi keadaan kaum muslimin kalau datang bulan Ramadan itu mereka akan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan berbuka puasa atau sahurnya, berkenaan dengan makan dan minumnya. Itu menu yang dihidangkan lebih istimewa, Masya Allah. lebih banyak dan lebih bervariasi daripada makanan dan minuman yang biasa dia makan sehari-hari di luar puasa Ramadan. Nah, itu menurut Imam Al-Ghazali dan juga para ulama yang lain, ini sebetulnya tidak sesuai dengan apa? Dengan tujuan atau hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Ibadah puasa itu apa sih tujuannya? Salah satunya kan untuk mengekang syahwat. Artinya mengendalikan syahwat yang halal supaya nanti hati itu baik sehingga tidak hanya syahwat yang halal yang bisa dia kendalikan sampai pada hal-hal yang mengandung perkara yang haram pun bisa ditinggalkan, kan begitu. Betul. Nah, kalau seandainya di masa seseorang itu beribadah puasa kemudian dikala berbuka dan sahurnya itu di situ ada pelampiasan syahwat gitu ya, maka tentu ini kan nggak klop dengan apa? Hikmah disyariatkannya ibadah puasa yang tujuannya untuk mengendalikan syahwat ini. Nah begitu. Nah disitulah kemudian para ulama memberikan bimbingannya kepada kita agar jangan sampai hal itu terjadi. Cuman ya kita lihat ya tradisi masyarakat kita kalau kita nggak ikut seperti itu ya agak sulit. Tapi bukan berarti haram ya, bukan dilarang. Cuman di situ para ulama menjelaskan tentang kaitannya dengan penghayatan tadi itu. Di antaranya salah satunya adalah poin itu yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, Masya Allah, Jazakallah khairan Ustaz. Demikian pemirsa sekalian, Masya Allah, semoga Allah bisa sempurnakan pahala puasa kita dan semoga kita senantiasa bersemangat di bulan Ramadan ini untuk melakukan amal-amal ibadah. Demikian, jangan lupa saksikan serial Ramadan di episode berikutnya. Insya Allah tayang setiap hari selama bulan Ramadan di YouTube Surah Mengaji. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.